Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, ketensiasi psikosomatis dengan topik macam-macam sensasi terjawab di sini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah macam-macam sensasi terjawab di sini ya. Ini adalah sensasi-sensasi yang menjadi pertanyaan teman-teman di dalam kolom komentar ya. Nah, ini akan saya jawab dalam konten kali ini ya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf ya kepada teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan dalam komentar pada kemarin-kemarin ya. Ini saya agak sibuk ya sehingga saya belum sempat menjawab. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya sempatkan saya jawab langsung ya lewat video kali ini ya. Ini mungkin yang di video terakhir ya, video terakhir terutama ya, untuk video-video yang lusa ya, yang kemarin-kemarin lagi. Nah, mungkin kalau nanti tidak terjawab semuanya ya bisa di lain kesempatan lah ya. Tapi yang jelas saya tetap ingin menyapa teman-teman ya. Saya tidak ingin mengecewakan. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga memaklumi ya keadaan karena kesibukan yang saat ini kebetulan sedang banyak acara itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Jadi perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor ya. Baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, ini memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan kita tentang asam lambung, ketensiasi psikosomatis akan menjadi cepat membaik teman-teman. Nah, baiklah ya, pada session kali ini saya fokuskan ya, jadi temanya adalah tanya jawab ya seputar dari pertanyaan-pertanyaan komentar teman-teman, khususnya di video yang paling akhir kemarin ya, yang paling akhir. Nah, untuk itu saya langsung saja ya, ini saya pegang HP ya untuk melihat pertanyaan teman-teman ya. Mudah-mudahan bagi yang terjawab sedang atensi ya, dan mungkin bagi yang belum terjawab, nah saya mohon maaf ya, dan mudah-mudahan sudah bisa mewakili. Baik ya, kita langsung saja. Ini yang pertama, pertanyaan dari Supomo ya, yang punya akun Supomo. Ini komennya ya, Malang hadir Pak Gito. Wah, ini di Malang ya. Ya, terima kasih ya. Saya di Banjarnegara Pak. Ya itu. Jadi Malang hadir ya Pak Gito. Setuju dengan Pak Guru, semoga semua teman-teman yang terkena asam lambung segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Saya juga berterima kasih ya atas komennya. Ini dari Mas Supomo ya, yang menyatakan setuju dengan dengan apa materi yang saya berikan. Nah, kemudian dia mendoakan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan yang masih dalam penderitaan akan menjadi cepat sembuh ya. Ya, amin ya robbal alamin ya, termasuk saya juga mudah-mudahan menjadi sehat selalu ya, sehingga saya bisa sharing kepada teman-teman, menemani teman-teman dan memotivasi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman
juga semakin sehat ya, semakin sehat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin produktif, semakin hari semakin kreatif, semakin hari semakin kreatif, dan semakin hari semakin sukses selalu buat teman-teman ya. Pokoknya yang penting kita bangkit dan selalu semangat ya, bersama kita ya, sesama kita saling memotivasi. Insya Allah mental kita menjadi kuat ya, dan mudah-mudahan juga jiwa dan raga kita menjadi sehat walafiat. Oke ya, kita lanjutkan kepada komen selanjutnya. Ini dari yang punya akun Andi. Ini cuma absen saja, hadir Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Kemudian berikutnya dari yang punya akun Wawan Bintang ya. Wawan Bintang ini pokoknya Lampung selalu hadir dan selalu menunggu konten selanjutnya. Oke Mas Wawan Bintang ya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan sehingga saya selalu hadir ya, selalu memberikan motivasi-motivasi buat teman-teman semua ya, supaya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini menjadi cepat membaik. Oke ya. Kemudian selanjutnya dari Guswan ya. Guswan ini di mana ini ya? Nah, ini Guswan posisi sekarang lagi melawan keliengan yang susah hilang. Nah, ini jadi keliengan yang susah hilang ini pernah saya rasakan ya, bahkan memang cukup lama ya. Jadi ini bahkan yang saya rasakan ini sebagai penderitaan yang paling lama ya. Saya itu keliengan, kepala berat ya, sempoyongan, nah itu yang lama ya, termasuk rasa apa ya, rasa tidak percaya diri ya, kadang agak sedikit ketakutan itu juga cukup lama. Nah ini begini ya, jadi keliengan ini hubungannya dengan kepala berat ya, hubungannya dengan pusing-pusing, ini memang kompleks ya. Jadi kalau kita tinjau secara fisik ya, kadang ketika kita misalkan ya kurang cairan saja ya, atau kurang minum ya, itu bisa juga mengakibatkan keliengan ya, bisa pusing-pusing. Nah, maka dari itu ya tolong penuhi saja ya, untuk minum itu cukup ya, jadi minimal 8 gelas ya, itu dipenuhi dulu itu. Nah, barangkali nanti disebabnya dari dehidrasi, berarti itu nanti bisa mengurangi rasa-rasa keliengan. Termasuk juga bisa menyebabkan keliengan ya, karena kita kurang nutrisi juga ya. Kurang nutrisi contohnya terlalu sedikit makan ya. Nah, ketika makannya terlalu sedikit, nah nutrisi itu di dalam tubuh kebutuhannya agak banyak, nah akhirnya bisa juga menjadi kurang ya. Ketika kurang ya sama seperti itu, rasanya keliengan, pusing-pusing, kepala berat, seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya cukupi saja ya. Jadi makan, minum itu usahakan cukup teman-teman ya. Nah itu terutama Mas Guswan ini ya itu. Nah kemudian yang berikutnya, keliengan itu bisa jadi disebabkan karena kecemasan ya, kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder ya. Karena kita orang yang terkena psikosomatik, terkena anxiety itu biasa itu seperti itu. Ketika kita merasa cemas ya, merasa takut, ya udah ini jadi tubuh menjadi keliengan, kepala menjadi keliengan. Nah, oleh karena itu ya solusinya tenangkan pikiran ya, lakukan relaksasi ya, lakukan meditasi, kemudian mendekatkan diri ya. Nah, itu perlu sekali. Itu sudah saya ulas dalam video-video yang lalu ya. Itu bisa ditonton kembali, silahkan ya, untuk mengatasi keliengan ya. Itu teman-teman ya. Selain itu juga perlu juga olahraga ya, olahraga atau gerak lah ya, jadi gerak badan ya. Ini minimal jalan kaki ya. Karena apa? Ini keliengan juga bisa disebabkan karena peredaran darah kadang kurang lancar ya. Nah, peredaran darah, peredaran oksigen itu ketika kurang lancar itu juga kadang menjadi keliengan. Nah, maka dari itu supaya peredaran darah, peredaran oksigen itu menjadi lebih lancar, itu dibantu dengan olahraga ya. Karena dengan olahraga ya, ini bisa melancarkan pencernaan, melancarkan peredaran darah, melancarkan oksigen ya. Nah, akhirnya kita menjadi
lebih fresh ya, lebih segar ya, sehingga keliengan juga akan menghilang teman-teman. Tetapi yang paling penting pokoknya kita jangan cemas ya, jangan khawatir ya, pokoknya pasti akan sembuh teman-teman, seperti itu saja, yakin saja. Nah dengan seperti itu nanti minimal tidak mengurangi kecemasan yang sudah ada. Oke ya, nah itu dari Mas Guswan yang menanyakan tentang keliengan. Nah kemudian berikutnya dari yang punya akun Aska Mulya ya, Aska Mulya ini, ya Allah Pak, bener sekali, ternyata bener banget mengingat masa lalu, penyesalan terus membayangkan masa depan, itu ternyata membuat tidak nyaman pikiran dan lambung juga yang ujungnya mancing emosi. Astagfirullah, pengen benar lupa dengan segala hal yang membuat hati hancur. Nah ini jadi intinya begini ya dari Aska Mulya ya. Jadi supaya kita tidak teringat masa lalu yang intinya adalah banyak trauma, banyak penyesalan, ya mungkin juga luka batin ya, atau mungkin sakit hati dan lain sebagainya. Nah itu kita harus fokus kepada masa sekarang ya, pada masa sekarang, dan juga kita jangan fokus ke masa yang akan datang. Ketika kita membayangkan masa-masa yang akan datang, pasti kita yang muncul ini kecemasan, kekhawatiran ya, was-was dan ketakutan. Itu seperti itu ya. Nah, maka sedangkan pikiran kita ini ketika tidak digunakan itu pasti larinya kalau enggak ke masa lalu ya ke masa datang. Nah, maka dari itu harus kita kendalikan pikiran, usahakan kita fokuskan di masa sekarang ya. Nah itu caranya bagaimana? Caranya kita pancing dengan kata-kata itu ya yang kemarin saya sampaikan. Jadi contohnya sekarang saya sedang apa, seperti itu ya, supaya tidak melamun ke masa lalu dan ke masa yang akan datang. Misalkan sekarang saya sedang mengikuti motivator ya, ya udah katakan seperti itu. Sekarang saya sedang mengikuti motivator ya, saya ingin mengambil apa ya, ya informasi-informasi penting dan seterusnya. Nah akhirnya kita menjadi fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan. Nah dengan seperti itu maka pikiran menjadi positif ya. Oke, ini dari Aska Mulya tadi. Nah kemudian berikutnya dari Murni Kaniago ya. Ini kalau tidak salah di Jakarta ini ya. Hadir Pak, Bismillah, tetap semangat meski cemas nyolek ya. Jadi cemas nyolek. Saya siap untuk sehat, kuat, bahagia dan berkelimpahan, amin ya. Amin ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan teman-teman semua ya, saya doakan menjadi semakin sehat, semakin kuat ya, dan berkelimpahan rezeki ya, atau mendapatkan kesuksesan. Nah belum selesai nih, kalau ingat pas awal kena panic attack, badan rasanya gak karuan, pikiran aneh, horor. Nah ini juga pernah saya alami ya. Saya mengalami panic attack itu 2 kali teman-teman ya, 2 kali itu waktu itu. Jadi memang yang namanya panic attack itu luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya panic attack itu ditimbulkan dari kecemasan yang memuncak ya. Jadi kecemasan yang sangat tinggi ya, sangat kita itu fokus terhadap kecemasan ya. Nah itu akhirnya menimbulkan panic attack. Nah panic attack itu rasa-rasanya yaitu mulai dari kepala itu pusing banget ya, pusing banget. Pokoknya duduk saja nggak bisa, itu harus pakai tiduran ya, sepertinya pokoknya mau pingsan lah, mau jatuh seperti itu. Pandangan ini buram ya, kemudian nafas ya, nafas itu seperti mau putus ya, pendek sekali. Nah itu seperti itu. Nah ini seperti orang terkena serangan jantung lah, intinya seperti itu. Nah itu menakutkan sekali ya. Nah itu akhirnya bisa saya atasi waktu itu ya, itu dengan pertama ya kita minum air hangat ya, ya pokoknya minum lah itu ya, minum air hangat itu 1 gelas ya. Nah setelah itu pusingnya agak berkurang, kemudian bisa duduk. Nah setelah duduk saya menghirup
minyak angin ya. Kemudian saya lakukan pernafasan. Kemudian setelah itu saya tambah ini apa? Sedikit makan makanan. Nah, setelah itu sudah mulai nafas agak lega ya, agak panjang. Istilahnya kita sudah sadar lah ya. Itu seperti itu. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan pernafasan lebih banyak lagi. Nah, akhirnya sudah menjadi agak rileks ya. Nah, setelah menjadi agak rileks, nah kemudian kita tiduran saja dulu ya, tiduran dulu sampai agak tambah rileks lagi. Nah, setelah itu kita bangun, boleh ya minum lagi, kemudian sedikit makan lagi ya. Kemudian kita gosok-gosok minyak angin ya. Nah, itu akhirnya sembuh juga teman-teman. Walaupun saat itu ya keluarga itu takut sekali ya. Jangan-jangan terkena serangan jantung. Nah, itu waktu itu kan saya terkena di malam hari, kemudian paginya saya ke rumah sakit ya, ke rumah sakit untuk ngecek kondisi, karena yang saya takutkan jangan-jangan jantungnya ya, jadi terkena serangan jantung seperti itu. Nah, setelah dicek di rumah sakit ternyata nggak apa-apa ya, jadi jantungnya juga baik-baik saja, paru-paru baik-baik saja ya, walaupun nafasnya itu seperti mau putus terengah-engah lah, itu seperti itu ya. Ya itu, jadi intinya kita jangan panik ya, jangan panik, itu sembuh kok. Itu yang penting, kecemasan kita itu sudah berkurang ya, kita sudah tenang ya. Nah, itu akhirnya sembuh juga, itu tidak apa-apa. Jadi yang penting kuatkan mental ya, kuatkan mental di situ, dan kita jangan terlalu banyak berpikir yang negatif ya. Jadi seperti kecemasan, ketakutan ini memang harus dikendalikan. Nah, bagaimana caranya mengendalikan? Ya memang kita harus banyak mendengarkan motivasi, kemudian banyak relaksasi, banyak meditasi ya, banyak mendekatkan diri ya, itu salah satunya tip juga ya yang harus kita lakukan. Baik teman-teman ya. Kemudian berikutnya ini dari yang punya akun Botol Sinema ya, Botol Sinema ini. Kenapa setiap bepergian kemana-mana pakai kendaraan, sesudahnya lihat suasana kayak berubah ya. Jadi ketika kita bepergian kemana-mana, ini suasananya kayak berubah. Nah, ini juga karena kadang kita masih fokus, pikiran kita ini kadang tidak fokus ya, kadang kita masih teringat trauma ya, jadi pikiran lari ke masa lalu ya, atau pikiran lari ke masa yang akan datang, yaitu akhirnya menjadi cemas, menjadi takut. Nah, ketika kita pikiran dalam keadaan trauma atau dalam keadaan ketakutan ya, atau datang kecemasan, nah itu jadinya suasananya seperti itu, suasananya seperti berubah, seperti yang tidak sedang kita hadapi ya. Contohnya kita sedang mungkin di tempat wisata. Tempat wisata itu kan seharusnya tempat yang menyenangkan ya, tempat yang menyenangkan. Kita bisa menghibur diri di situ ya, karena bisa melihat mungkin pemandangan-pemandangan yang indah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita pikirannya ini melayang ya, melayang ke masa lalu, mungkin teringat trauma-trauma yang menyedihkan, atau mungkin pikiran lari ke masa depan yang isinya tentang kekhawatiran, kecemasan, was-was, ketakutan, ya jadi di tempat itu kita nggak menikmati, seolah-olah tempat itu berubah ya, seolah-olah berubah kekhayalan kita ya, kekhayalan kita yang sedang dipikirkan itu tentang masa lalu dan tentang masa datang. Nah, oleh karena itu tipnya harus kita selalu sadari, sekarang saya sedang apa? Nah, itu yang selalu untuk memancingnya. Contohnya sekarang saya sedang bepergian, saya harus bisa berjalan dengan selamat. Misalkan seperti itu, saya pasti bisa. Nah, akhirnya kan kita menjadi menikmati perjalanan atau menikmati suasana baru yang sedang kita ikuti, kan seperti itu. Oke ya, jadi intinya kembalikan fokus ke masa kini yang sedang kita hadapi. Begitu teman-teman ya, supaya suasana kesannya itu tidak berubah ya, itu seperti itu. Oke, selanjutnya dari Wati Wido. Ini yang punya akun Wati Wido ya. Ini, saya lambung sudah membaik dan sudah tidak minum obat
psikiatri ya. Tapi cemas masih sepanjang hari dan susah tidur. Gimana solusinya, Pak? Nah, ini kuncinya ya. Jadi fisik sudah membaik ya. Kemudian obat juga sudah tidak minum lagi, obat dari psikiatri ya atau psikiater ya. Nah, tetapi cemas masih ya, tetapi sepanjang hari masih cemas dan masih susah tidur. Bagaimana solusinya? Nah, pertama berarti kita harus mengatasi kecemasan. Yang kedua adalah kita mengatasi bagaimana susah tidur ya. Nah, ini sebenarnya dua persoalan yang memang saling berhubungan juga ya. Ketika kita tidak cemas ya, itu nanti tidur juga akan mudah sebenarnya ya. Nah, maka dari itu intinya kita harus menghilangkannya atau mengurangi rasa kecemasan, kekhawatiran ya, ketakutan. Nah, ini harus kita kikis dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu pertama adalah kita fokus pada masa kini ya. Jangan pikiran dibiarkan lari ke masa lalu ya, karena kalau pikiran lari ke masa lalu ini akan teringat trauma-trauma, penyesalan-penyesalan yang menyakitkan dan lain sebagainya ya. Dan kalau pikiran itu lari ke masa yang akan datang, yaitu isinya tentang kekhawatiran ya, tentang kecemasan, tentang ketakutan. Nah, maka harus fokus di masa kini ya. Masa kini yaitu caranya seperti tadi, jadi dipancing dengan sekarang saya sedang apa, itu disebutkan saja. Nah, itu kalau bisa diberi alasan ya, supaya alasannya mendukung untuk lebih positif ya. Misalkan sekarang saya sedang membersihkan halaman rumah, atau misalnya sekarang saya sedang menyapu, ya sudah katakan saja seperti itu, sehingga kita menjadi fokus bagaimana caranya menyapu yang bersih, misalkan seperti itu. Atau misalkan sekarang saya sedang bepergian ya, nah akhirnya ya kita katakan saja supaya pikiran nggak lari ke belakang atau ke depan, yaitu seperti itu ya. Itu untuk mengurangi kecemasan. Ditambah dengan kita itu selain istilahnya kontrol pikiran, kalau tadi kontrol pikiran ya, itu kita juga selalu lakukan ya relaksasi, meditasi, mendekatkan diri ya, itu yang lebih intensif ya. Termasuk juga kita juga menjaga makan minum yang cukup, kemudian olahraga yang cukup. Nah, itu juga penting ya, supaya tubuh kita juga sehat. Nah, akhirnya nanti jiwa kita juga menjadi kuat, yaitu seperti itu hubungannya. Baik ya. Nah, kemudian tentang susah tidur ya. Nah, susah tidur itu ada hubungannya dengan kecemasan, karena ketika kita kecemasan otomatis ya pikiran kita juga melayangnya ke hal-hal yang negatif ya. Nah, ini bisa misalkan kita kondisikan pada saat misalkan di siang hari supaya kita di malam harinya tidurnya mudah, itu usahakan siang hari itu jangan banyak tidur ya. Atau kalau bisa nggak usah tidur, nggak apa-apa di siang hari. Jadi kita lebih banyak aktivitas di siang hari, sehingga tubuh kan menjadi agak lelah lah ya. Nah, maka nanti di malam hari tidurnya itu akan mudah, itu seperti itu. Tapi kalau di siang harinya sudah banyak tiduran ya, sudah banyak bermalas-malasan, nah itu biasanya di malam harinya itu tidurnya menjadi susah ya itu. Nah, kemudian selain itu juga dari segi pikiran ya, untuk pikirannya itu bisa tenang, supaya tidurnya itu juga gampang ya, itu memang ada istilahnya pengantar tidur ya. Jadi sebelum tidur itu kita jangan berpikir yang aneh-aneh ya, yang berat-berat ya, tapi usahakan sudah relaksasi ya. Relaksasi ya contohnya itu kita mendengarkan ceramah-ceramah yang positif ya. Kemudian kita mungkin baca-baca ayat suci, mungkin kita berzikir ya. Kita bisa juga mendengarkan musik yang kita senangi. Kemudian setelah itu baru berangkat tidur ya, dengan kondisi yang memang sudah suasananya suasana tidur ya. Contohnya lampu juga jangan terlalu terang ya. Tempat tidur sudah dirapikan. Ini mendukung kita untuk menjadi suasananya itu tertidur. Nah, insya Allah dengan seperti itu, kemudian kita berdoa untuk tidur. Nah, itu biasanya tidur akan berjalan ya. Itu seperti itu. Oke ya, itu dari
Wati Wido. Oke. Kemudian berikutnya ini dari Alifian ya, Alifian ya. Pak, saya makannya udah enak, udah nikmat, tapi rasa badan di tubuh terasa tidak nyaman terus ya. Pak, apa bener aku kena trauma ya Pak? Takut sholat berjamaah, kadang deg-degan, lemas, sempoyongan. Ini ya, jadi ini sebenarnya juga hubungannya dengan kecemasan ya. Ini sama saja ketika kita masih takut ke keramaian ya. Jadi termasuk ini takut misalkan sholat berjamaah, kan banyak orang di situ ya, banyak orang, bersama aja dengan takut ke keramaian. Nah, badannya menjadi agak lemas, sempoyongan. Nah, ini sebenarnya ini lebih dari faktor psikis ya. Jadi pikiran lah ya, dari pikiran itu coba ya supaya lebih kuat ya. Ini biasanya karena masih kita punya trauma dan masih ada rasa-rasa ketakutannya. Nah, maka dari itu tipnya yang paling ampuh ya, paling ampuh adalah kita pasrah dan mendekatkan diri dengan tulus dan ikhlas. Itu. Jadi ketika kita sudah merasa berat ya di dalam menerima sensasi-sensasi, bahkan kita anggap saja kita tidak mampu ya, sudah merasa berat, tidak mampu, maka ya sudah, kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena Yang Maha Kuasa dengan kasih dan sayangnya pasti akan melindungi kita ya. Nah, dengan seperti itu nanti kita punya ini ada seolah-olah mindset ya, energi yang kuat ya, yang positif, yaitu energi dari Tuhan, yaitu masuk ke dalam diri kita, sehingga kita yang tadinya takut menjadi tidak takut lagi. Karena apa? Karena ibaratnya kita pasrah itu sudah tidak punya keinginan, tidak punya ego, pokoknya ya sudah, tentang jiwa raga kita ini kita pasrahkan lah, tentang hidup, mati dan lain sebagainya itu kita hanya menerima begitu saja. Nah, dengan seperti itu malah nanti kita menjadi jiwa kita menjadi kuat ya, kita menjadi tidak takut lagi, yaitu karena Tuhan selalu bersama kita. Nah, itu yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi pokoknya diniati ya di dalam hati itu seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkahnya ya kita memang harus mendekatkan diri ya. Jadi ya, karena apa? Karena penderitaan ini juga istilahnya peringatan atau ujian dari Tuhan ya, supaya kita mendekat, sebenarnya seperti itu ya. Bukan berarti kemarin tidak dekat, tapi mungkin masih kurang mesra lah, kurang dekat ya, menjadi kita lebih mendekat lagi. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri ya, kita meningkatkan ibadah kita ya, mungkin juga rajin bersolawat ya, rajin berzikir, kemudian rajin bersedekah dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan kita lakukan dan kita jauhi larangan-larangannya ya, itu yang maknanya takwa ya. Nah, itu insya Allah nanti kita akan menjadi kuat, teman-teman. Ketika kita kuat ya sudah, seperti mental kita menjadi tidak cemas ya, tidak takut. Nah, akhirnya rasa-rasa seperti keliengan, sempoyongan itu juga akan hilang. Itu yang saya lakukan seperti itu. Maka dari itu bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini ya, pokoknya percaya diri saja, pasrah saja ya, insya Allah itu pasti akan sembuh kok, nggak apa-apa ya. Itu baik teman-teman ya, ini masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga memaklumi ya tentang kesibukan saya. Nah, maka dari itu saya mohon maaf ya yang belum terjawab, dan mudah-mudahan teman-teman selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan akhirnya kita menjadi cepat sehat ya, cepat sembuh total ya. Kita saling mendoakan. Baik, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.